Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, tetap sama-sama kita saling mendoakan dengan doa yang baik satu sama lain. Wabil khusus saudara kita sesama muslim yang ada di manapun, di Gaza, di Palestina, dan tempat manapun yang Allah uji mereka dengan kesulitan-kesulitan. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemenangan. Yang wafat dari mereka Allah sambut sebagai syuhada, lalu ditempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisinya. Amin, Allahumma amin. Pada konten sebelumnya saya membuat pertanyaan yang cukup lugas, simple, dan jawabannya sederhana, tidak berbelit-belit, kepada beberapa YouTuber yang saya anggap sebagai YouTuber aswaja. Dengan catatan mereka sebelum-sebelumnya sangat intens menyampaikan hujah-hujah amaliyah aswaja, sangat intens mengkritik ustadz-ustadz salafi wahabi yang menyerang amaliyah aswaja. Kemudian tentang masalah nasab saya sampaikan pertanyaan yang sangat tajam, bisa kalian simak sebelumnya. Dari 6 YouTuber yang saya sebutkan, ada 3 yang menyampaikan suara. Walaupun dari 3 ini agak unik ya. Yang pertama dari yang paling tengah, Gus Sani Uye. Gus Sani Uye itu menyampaikan 2 hal dalam kontennya dalam rangka menanggapi saya atau menjawab pertanyaan saya. Yang pertama adalah beliau yakin bahwasanya netizen sudah paham beliau kemana. Antara meyakini sah dan tidak sah Ba'alawi, beliau lebih memilih yang mana? Beliau yakin netizen sudah paham. Beliau itu memilih yang mana? Hanya saja nanti akan beliau tegaskan secara intens atau secara fokus. Saya hakul yakin, saya sangat yakin Gus Sani itu meyakini keabsahan Sadah Ba'alawi. Tetapi saya tidak bisa mengatakan itu kebenaran bahwa Gus Sani meyakini demikian karena belum ada pernyataan sharih. Keyakinan saya berpijak kepada bagaimana saya memahami beliau. Yang pertama, yang kedua, bagaimana beliau mengatakan. Saya kira kalau netizen cerdas sudah pasti paham saya kemana. Berarti tidak bicara no comment, sudah menentukan sikap. Artinya bukan orang yang ya bagi saya ya begini ya begitu, enggak, tapi jelas. Cuma belum dinarasikan secara sharih. Hanya memberikan clue bahwa netizen sudah paham beliau kemana arahnya. Nah, begitu. Lalu dilengkapi dengan pembicaraan bahwasanya beliau itu adalah konten yang isinya mereaction atau mengkoreksi, mengkritik apa yang salah. Tidak pandang bulu kubu manapun. Nah, itu kita sepakat ya. Yang kedua ada Gus Hanif Farhan. Nah, Gus Hanif Farhan ini mungkin juga maksudnya menjawab karena secara thumbnail itu jelas menjawab apa yang saya tanyakan, bahkan di situ menyertakan thumbnailnya atau konten dari video saya. Tetapi setahu saya Gus Hanif ini mungkin merasa tidak pantas ditanya begitu karena mungkin artinya begitu ya. Mohon maaf kalau merasa tidak pantas ya, tidak perlu dijawab. Artinya mungkin tidak perlu bagi beliau untuk memastikan sikapnya di mana, tapi mendukung saja, entah mendukung yang mana, ya Allah alam ya. Semua orang berhak menyampaikan argumentasinya, menyampaikan pilihannya. Toh saya tidak pernah memaksa dan saya tidak pernah menjadikan indikator keaswajaan adalah harus Ba'alawi. Kalau kontra Ba'alawi bukan aswaja. Tidak pernah saya mengatakan begitu. Saya bilang YouTuber aswaja dalam tanda kutip konsentrasi sebelum-sebelumnya ya mengkritik Salafi Wahabi. Kalau ternyata tidak masuk ke situ ya aswaja, tapi tidak di YouTuber aswaja. Nah, kira-kira kan begitu sederhananya. Nah, ada yang lebih menarik dari Gus Hanif ya. Tapi saya yakin Gus Hanif nanti akan mempertegas apa maksudnya. Atau kalau misalnya itu memang sudah jawaban yang semestinya ya silahkan ya. Tidak ada kita memaksa orang, tidak ada kita menyuruh-nyuruh atau apa gitu ya. Semuanya bebas. Kadang-kadang memang orang itu tidak menyampaikan sesuatu secara lugas, kadang-kadang menyampaikan secara lugas. Itu pilihan saja ya. Ya silahkan kalian yang menilai. Nah yang terakhir ya, yang paling keren, yaitu Gus Ahong. Kalau Gus Ahong itu sudah jelas menyatakan, saya masih ingat narasinya, wahai para budak Ba'alawi, ketahuilah bahwasanya Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Jadi sudah menyatakan betul kalau Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Jadi kitab-kitab nasab yang mencatat Ba'alawi keturunan Nabi itu salah semua. Kalau tidak mau dikatakan bohong ya, salah total. Jadi kalau kamu baca kitab nasab, 60 kitab nasab kamu baca isinya salah semua. Salah, nggak ada yang benar ya. Pokoknya asal ada yang mengatakan Ba'alawi salah. Kalau Tahdhibul Ansab, kitab-kitab lama itu kan tidak bicara itu. Berarti tidak masuk kepada yang salah. Dan yang benar berarti ya kitabnya As-Sajur Al-Mubarakah satu-satunya.
Karena itu yang dianggap sebagai yang menganulir Ubaidillah. Yang lain kan tidak menganulir, hanya tidak menyebut. Jadi semuanya salah. Ibnu Hajar salah, As-Sakhawi salah, Imam Nawawi salah, Imam Nawawi yang Al-Bantani salah. Kalau kata Kiai Haji Madudin itu mereka cuma ikut-ikutan, ikut gurunya, tapi tidak meneliti. Artinya orang sekarang ada yang meneliti dan lebih pandai dan lebih tahu itu salah, ya silahkan ya Bu, boleh begitu ya, urusan masing-masing. Cuma setidaknya kita menjadi tahu Anda di pihak mana dan berpendapat apa. Tidak ada lagi bahasa-bahasa saya mendukung kajian ilmiah, tapi kalau masalah isinya ya saya mendukung kajian ilmiah, tapi kalau masalah isinya saya mendukung kajian ilmiah. Itu kita bingung memahaminya ya. Dan ada yang menarik dari Gus Ahong ini. Nah, beliau dalam kontennya itu pernah menyatakan bahwasanya Gus Zen atau netizen yang saya tahu beliau ini pernah nyantren di Yaman, muridnya Habib Umar atau Habib siapa, ternyata sudah bertobat. Bertobat maksudnya adalah mungkin awalnya percaya sekarang tidak percaya. Wallahu alam. Tapi Anda bisa cek itu di kontennya Gus Ahong ya. Jadi dari 6 YouTuber itu, nah ini uniknya ya. Satu menjawab secara tegas, tidak percaya. Berarti pro Kiai Haji Madudin 101% ya, 110 atau mungkin lebih. Pro Gus Fuad mungkin ya, pro Kiai Fakih dan Mbah siapa itu yang bilang Habib Lutfi Yahudi itu. Mbah Kiai Syekh siapa itu yang lupa saya namanya ya. Mufid atau siapa itu ya. Dan sebagainya. Terus Gus Sani bagi saya sudah tegas sikapnya. Hanya kita menunggu bagaimana nas dari beliau. Bagaimana ini akan menjadi mantuk beliau sah atau tidak sah Ba'alawi. Saya aku yakin beliau akan mengatakan sah. Ya, kalaupun salah nanti kita lihat ya. Yang ketiga Gus Hanif belum jelas ya. Tapi kalau sudah merasa jelas ya silakan tidak apa-apa. Yang keempat cuma dinarasikan oleh Gus Ahong bahwasanya sudah bertaubat ya. Kalau bertaubat itu kan kembali nak ya. Jadi taba itu namanya kembali. Walaupun kalau kita memahami definisinya secara lumrah itu dikenalnya kembali kepada yang baik, itu namanya bertaubat. Jadi dari pendosa meninggalkan dosanya kembali kepada jalan yang benar, bertaubat. Ya kalau rujuk itu bisa jadi dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Mungkin Gus Zen ini netizen ya, ini lebih tepatnya bukan taubat ya tapi rujuk. Awalnya mengesahkan lalu tidak mengesahkan. Oh berarti mengikuti jejaknya Kiai Haji Madudin ya. Awalnya dalam kitabnya itu mengatakan Ba'alawi min Bani Hashim, sekarang menolak. Nah tetapi wallahu alam itu benar atau tidak ya, biar Gus Ahong yang menjelaskan kalau memang berkenan ya. Dan saya tidak akan berdebat dengan siapapun, dengan YouTuber Aswaja atau dengan siapapun, selama mereka adalah sesama pribumi dan selama mereka juga tidak bisa memastikan bahwasanya kalau mereka kalah maka tesis Kiai Haji Madudin batal. Dan saya juga bukan dari Robitul Alawiyah, di mana dari pihak mereka juga tidak mau berdebat dengan saya karena nanti hasilnya juga tidak akan mempengaruhi nasab Ba'alawi. Begitu ya, kita fair-fairan saja. Allahumma hadina hadasabil.